Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, pada diskusi dengan topik bullying pada anak, sebelum kita masuk ke diskusi, ada baiknya kita perkenalan diri dulu ya. Saya Hajar Aswad dari LPP TVRI Stasiun Gorontalo, dalam diskusi ini sebagai moderator. Notulen, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Eka Prismawati dari LPP TVRI Stasiun Bali. Di sini saya sebagai notulen. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arjun Nurdin dari LPP RRI Tahuna. Di sini sebagai host dan yang nantinya akan mengedit video diskusi ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Nara boleh. Baik, perkenalkan saya dengan Putu Krisdiana Narakusuma dari LPP TVRI Stasiun Bali. Di diskusi ini saya sebagai peserta. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Sundari. Baik, perkenalkan nama saya Sundari Rananingrum dari LPP RRI Tarakan. Di sini saya sebagai peserta diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sundari. Selanjutnya Kak Yordan, silahkan. Perkenalkan, nama saya Yordan Sebastinus. Saya dari LPP RRI Toli-Toli. Saya sebagai peserta diskusi pada sore ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Yordan. Selanjutnya Kak Herlina, silahkan Kak. Ya, perkenalkan saya Herlina Lukman dari LPP RRI Tahuna. Pada sore hari ini saya sebagai peserta diskusi. Terima kasih. Oke, Kak Rian, silahkan Kak selanjutnya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Rahmat Hidayat. Saya dari LPP RRI Toli-Toli dan dalam diskusi ini saya berperan sebagai peserta. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Kak Bayu, silahkan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Regita Bayu Pranata, saya dari LPP RRI Tarakan, dan pada diskusi sore hari ini saya sebagai peserta. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bayu. Kak Titi, silahkan Kak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Novianti. Saya dari LPP TVRI Gorontalo. Dalam diskusi kali ini saya sebagai peserta. Terima kasih. Oke, sama-sama Kakak. Ya, supaya vibes diskusi kita pada sore hari ini tidak tegang dan lebih friendly, ada baiknya kita buat yel-yel gak sih, guys? Jadi, kalau saya bilang kelompok 3 angkatan 23, kita semua bilang Jaya, Jaya, Jaya. Dengan mengepalkan tangan kanan ya. Oke. Oke, mic-nya boleh dinyalakan semua. Ulang ya. Kelompok 3 angkatan 23. Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Jaya, Jaya. Mantap. Oke, mantap. Oke. Jadi ini akan mendiskusikan untuk penyelesaian tugas hari kedua tanggal 23 bulan Agustus 2022 tentang kita dari kelompok 3 memilih tema bullying ya, khususnya pada anak. Jadi pada tugas tersebut dari Pak Bambang selaku fasilitator memberikan 4 poin yang mesti kita bahas pada diskusi ini. Yang pertama, kita harus deskripsikan topik yang kita pilih pada dalam hal ini tentang bullying pada anak. Kemudian dampaknya, penyebab bullying serta hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam sebagai bentuk pencegahan. Jadi untuk teman-teman yang ingin berargumentasi mungkin boleh raise hand kali ya. Atau langsung menyalakan mic-nya aja kali. Nyalain mic aja langsung ya. Jadi untuk
poin yang pertama, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mendeskripsikan atau memberikan pengertian terlebih dahulu tentang apa sih bullying itu, kemudian bullying pada anak. Jadi ada dua ini, secara umum dulu, kemudian bullying pada anak. Saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin. Oke, ini pendapat saya ya, tapi juga pendapat saya berdasarkan dari banyak materi-materi dari internet. Bullying itu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan itu sudah pasti secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat, dan tujuannya itu bullying sudah pasti sifatnya menyakiti orang lain, dan juga bullying ini tentunya dilakukan secara terus-menerus. Nah, jenis-jenis bullying ini dia ada banyak lah, cuman yang biasanya saya sering dengar yaitu perundungan verbal. Verbal itu berarti kata-kata ya. Terus perundungan fisik. Perundungan fisik itu mungkin yang langsung pukul atau apa. Terus perundungan sosial. Mungkin seperti kayak menghina apa status sosial orang lain seperti itu. Dan juga sekarang yang sangat marak yaitu mungkin cyberbullying. Cuma mungkin di sini kan kita nanti lebih fokusnya tentang bullying anak ya. Karena lagi banyak marak-maraknya ini bullying yang anak, apalagi yang kabar terhot yang saya pernah dengar itu soal ada anak yang akhirnya meninggal stres karena berapa minggu tidak makan karena perlakuan bullying temannya yang disuruh berhubungan kelamin dengan kucing dan direkam dan disebarkan ke satu sekolah. Seperti itu sih. Oke, itu pendapat saya soal bullying. Terima kasih. Kalau dari saya sih sebenarnya bullying itu juga jadi apa ya, jadi dilematis begitu. Apalagi sekarang kan sudah ada istilah baper, diksi penggunaan kata misalnya cepet baper gitu. Jadi bullying itu sebenarnya harus dua arah. Em, pihak yang taruhlah kita katakan dibully, apakah memang merasa dirugikan atau tidak? Apalagi kalau mereka ada kedekatan personal begitu, mungkin orang luar akan menganggap hal itu bullying, tapi secara pribadi mereka berdua timbal balik bukan bullying. Jadi mungkin dari teman-teman secara kedekatan begitu mungkin ada yang punya pengetahuan lebih sebenarnya batasan bullying itu dari mana ke mana. Mungkin ada. Kak Teti tadi mau berbicara, berargumentasi. Silakan, Kak. Oke, ini mau menambahkan sedikit teman-teman terkait dengan kasus bullying yang marak terjadi ini, khusus pada bullying anak. Ini saya tambahkan sedikit terkait penyebabnya ini. Ada beberapa juga yang saya temukan dari internet itu mostly yang sebagai pembuktian kalau dia sosok yang berani, kuat, dan nggak lemah, ini yang bagi pelaku bullying itu. Entah ya, tapi kebanyakan memang pembuli ini apa ya, itu ngebully anak-anak yang menurut dia berbeda dari yang lain, dan lebih dari pembuli merasa tersaingi si pembuli begitu. Dan untuk dapat bagi orang yang dibully ini memang pastinya bisa membuat dia apa ya, insecure, ngedown begitu, tidak semangat, sehingga beberapa langkah yang harus dilakukan agar kasus bullying ini tidak lagi terjadi, bahwa bentuk bullying ini harus dijadikan sebagai semangat bagi anak itu, dan bagaimana dia membuktikan bahwa dia juga apa ya, bisa keluar dari pakemnya atau hal-hal yang dilakukan dalam bentuk bullying tersebut, serta jangan merasa takut atas kasus tersebut, insecure seperti itu terhadap diri sendiri. Dan banyak juga sih kasus bullying ini di media, bukan hanya di media dunia maya, dan ada juga di cyber bullying ini di media sosial terkait dengan hate speech itu, netizen ini, dan boleh juga sih kalau menurut saya diangkat ini. Karena ini juga akan berdampak besar terkait merenggang nyawa orang begitu. Manusia sekarang bisa mengirim pesan tanpa memfollow orang dengan apa
menjadi pedang bermata dua begitu. Banyak akun anonim yang mulai mengejek dia, banyak akun anonim yang mulai melecehkan begitu. Makasih Bu Teti. Dari teman-teman lain ada yang ingin ditambahkan atau disanggah? Saya boleh Oke. menambahkan sedikit. Boleh, Kak Arjun silahkan. Eh, Sebelum kita masuk ke cyberbullying itu sendiri, menurut saya salah satu faktor terbesar sih lebih kepada orang tua begitu. Misalnya dahulunya orang tua si anak ini superior, pasti ada sedikit faktor keturunan yang dia ingin turunkan kepada anaknya. Dulu bapak waktu di sekolah itu jadi bos loh. Dulu bapak jadi penguasa loh di SD ini, di sekolah ini. Gitu. Jadi karena apa? Karena superioritas dari orang tuanya itu. Jadi si anak ini merasa berhak untuk eh, melakukan apa saja terhadap anak lain. Begitu. Begitu sih menurut saya. Sebelum masuk ke cyberbullying ini ya. Karena kalau kita lihat dari apa? Dari tingkah laku misal di suatu sekolah atau perkumpulan lah di dekat-dekat rumah teman-teman, kan biasanya pasti ada tuh yang salah dua anak yang merasa menjadi bos di antara geng-geng mereka begitu. Itu aja Mbak Hajar, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arjun. Jadi selain dari lingkungan sekolah, Kak Arjun tadi mengatakan bahwa bullying pertama itu sebenarnya diturunkan di lingkungan keluarga dengan sifat superioritas dari orang tua. Tapi kita harus pilah dulu, apakah itu bentuk bentuk motivasi atau bentuk bullying. Dari teman-teman mungkin ada yang berpendapat pakai kacamata berbeda. Mungkin Kak Arjun boleh katakan, kita boleh berbeda pendapat, boleh katakan bahwa itu bentuk superioritas dari orang tua yang akan membentuk mental bullier kepada anak. Tapi kalau contoh yang diberikan, oke lah, salah satu bentuk itu akan. Tetapi kalau pakai sudut pandang yang lain, mungkin bisa saja menjadi motivasi atau bahkan menjadi jadi tamengnya si anak yang seperti Kak Teti katakan tadi, ubah bullying itu menjadi powernya kita. Dari teman-teman ada yang berpendapat? Mungkin saya sedikit tambahkan dari Silakan, Arjun Kak. tadi ya. Dari Arjun tadi bilang memang karena faktor superior orang tua yang diturunkan ke anaknya. Sedikit mungkin saya setuju dengan Arjun karena hal itu disebabkan oleh kurangnya komunikasi interpersonal antara anak dengan orang tuanya, pola asuhnya yang kurang, dan hal-hal seperti itu yang sebenarnya dibutuhkan anak sedari kecil. Kita harus memberikan pemahaman tentang baik buruknya ketika melakukan sesuatu dan apa dampaknya yang nanti akan terjadi kepada orang lain. Seperti itu. Jadi mungkin memang peran orang tua sangat penting di dalam hal bullying ini, karena tanpa pola asuh yang baik dari orang tua juga anak akan menjadi liar. Biasanya juga hal itu terjadi karena mereka sangat dibebaskan begitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambah. Oke, dari teman-teman yang lain. Baik, saya mau coba menambahkan sebenarnya ini lumayan nyambung juga dengan tadi argumen dari Mas Arjun dan Mas Rian terkait dengan orang tua. Jadi menurut saya betul juga. Jadi superior orang tua itu bisa menjadi dua sisi. Bisa itu menjadi sebuah motivasi, dan di sisi lain itu juga bisa menjadi faktor pendukung anak itu melakukan bullying. Nah, ini sesuai dengan argumen saya selanjutnya terkait pencegahan bullying. Jadi sebelum kita ke pencegahan, kita ke dampaknya dulu. Jadi dampak bullying ini kan beragam.
Jadi pertama-tama memang dampaknya itu secara psikis tentunya. Ditambah lagi jika ternyata bullying ini dilakukan juga dengan kekerasan fisik, berarti dampaknya juga dampak fisik. Nah, untuk dampaknya ini kan kita bisa melakukan pengobatan. Ini juga menjadi sebuah PR ya, PR bagi kita semua. Untuk pengobatan ini apalagi jika korbannya itu adalah anak-anak. Ini akan membekam cukup lama. Nah, selain dampaknya ini, ada PR yang lebih jauh lagi. Ada PR yang lebih jauh lagi, yang lebih susah menurut saya adalah bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap bullying ini. Nah, menyambung ke argumen sebelumnya tadi, pencegahan ini sebenarnya bisa kita lakukan itu dengan berbagai faktor. Karena bullying ini sebenarnya kan sedikit banyaknya itu terbentuk karena lingkungan. Nah, pencegahannya ini bullying ini kan melibatkan banyak faktor, terutama itu lingkungan kalau menurut saya. Jadi lingkungan itu akan membentuk anak itu sendiri. Nah, pencegahannya itu kita bisa melakukan pendekatan ke 3 pihak. Pertama, orang tua sebagai yang mengontrol anak di rumah, kemudian guru di sekolah yang mengontrol anak itu di sekolah, yang ketiga anak itu sendiri. Nah, untuk orang tua dan guru di sekolah ini sebenarnya itu bisa dilakukan pembekalan, misalnya bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu kembali ke yang tadi, untuk pembekalan ke orang tua ini misalnya bisa kita jelaskan bagaimana caranya menjelaskan ke anak supaya anak termotivasi, tapi tanpa membuat anak itu menjadi berkeinginan untuk membuli atau berkeinginan untuk membuli seperti itu. Nah, untuk pendekatan ke anaknya akan sangat terbantu setelah orang tua dan guru dari anak itu di sekolah itu sudah dilakukan pembekalan. Jadi orang tua dan gurunya bisa melakukan pendekatan kepada anak itu sendiri supaya menghindari melakukan pembulian kepada teman-temannya seperti itu. Oke. Oke guys, kita lanjut. Baik teman-teman, kita lanjut pembahasan. Tadi dari Kak Bayu ada pendapat Kak dari Kak Bayu? Silahkan Kak. Masih menambahin yang tadi aja sih Kak, sedikit kan masalah dari orang tua ya, superioritas. Nah, kadang juga selain superioritas orang tua, ada juga faktor yang membuat seorang anak melakukan bullying terhadap temannya itu karena juga melihat kekerasan yang ada di dalam keluarganya. Mungkin dari perbuatan orang tuanya mungkin sedang bertengkar ya kan. Jadi di situ juga akhirnya tidak terlalu mendapat perhatian dan akhirnya juga larinya mencari popularitas ke temannya dengan cara yang salah, yaitu mungkin dengan cara bullying tadi. Dan juga akhirnya ketika dari keluarga itu juga misalnya bermasalah atau katakanlah juga broken home, akhirnya juga terlalu dibebaskan orang tua. Nah, itu juga yang akhirnya membuat anak-anak akhirnya condong untuk melakukan bullying juga terhadap temannya. Ya, saya kira itu saja, Kak. Silakan. Atas nama siapa Kak ini? Kak Sundari, Prisma. oke. Oh, Kak Prisma. Oke. Oke Kak, silakan. Cuma dulu Kak saya. Ya, ini kan tadi saya ingin menanggapi mengenai yang dikatakan oleh Kak Nara itu tadi ada 3 pihak yang bisa dijadikan untuk pencegahan bullying itu. Yang pertama adalah orang tua, guru, dan anak itu sendiri gitu. Nah, jadi saya ingin menanyakan gimana kalau misalkan kasus bullying ini kan tidak hanya terjadi di anak dan anak lainnya, tapi terkadang juga bullying itu bahkan dilakukan oleh orang tua itu sendiri gitu. Seperti yang kita tahu kan bentuk-bentuk bullying itu macam-macam ya, ada yang verbal, fisik, dan lain sebagainya. Bahkan ada tidak jarang juga kasus anak itu diberikan kekerasan verbal dalam artian bullying oleh orang tuanya sendiri. Nah, itu seperti apa? Oke. Mungkin itu tadi juga nyambung ke yang superioritas itu ya dari orang tua. Jadi sedikit banyaknya orang tua kesannya seperti bullying, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi, nah orang tua ini sebenarnya juga membutuhkan pembekalan. Jadi di samping anak yang
anak tersebut yang harus dibekali, tapi orang tua itu juga butuh pembekalan. Jadi pembekalan ini bisa dilakukan, bukan bisa ya, maksudnya seharusnya dilakukan secara berkala. Mulai dari mereka masih berencana untuk memiliki anak, kemudian mengandung, kemudian melahirkan anak itu. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia kan tidak bisa hanya mencari asiknya saja dalam memiliki anak, karena kita juga kan harus berpendidikan lebih, artinya kita harus memiliki wawasan yang luas bagaimana caranya untuk menumbuh kembangkan anak kita dengan baik. Nah, sebenarnya orang tua ini bisa dibekali dari awal, dari mereka berencana untuk memiliki anak, mulai dari berkonsultasi ke psikolog, kemudian juga berkonsultasi ke Komisi Perlindungan Anak. Jadi pembekalan ini dilakukan secara berkala supaya orang tua tidak sampai melakukan bullying pada anak. Bahkan mungkin di beberapa kasus orang tua tidak bermaksud untuk melakukan bullying, tapi ada kalimat-kalimat yang menurut orang tua itu seharusnya memotivasi anak. Misalnya, masa kamu gitu aja nggak bisa, dulu mama matematika dapat nilai A++ loh, masa kamu dapat dapat nilai E, masa sih kamu gitu aja nggak bisa. Itu kan kesannya jadi bullying, padahal mungkin sebenarnya orang tua itu maksudnya adalah untuk memotivasi anaknya supaya bisa seperti mamanya dulu dapat nilai A++ untuk matematika. Tapi dengan kalimat seperti itu akhirnya itu menjadi bullying dan menekan mental si anak itu sendiri. Nah, itulah fungsinya dari pembekalan kepada orang tua, mulai dari psikolog, kemudian bekerja sama juga dengan Komisi Perlindungan Anak, supaya hal-hal yang disampaikan oleh orang tua kepada anak ini dikemas dengan cara yang lebih lebih baik, lebih bersahabat untuk anak, sehingga tidak ada pemahaman yang bias dari anak itu sendiri. Seperti itu sih Mbak Prisma. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, dari aku sedikit. Ya, silakan Mbak Sundari boleh. Ya, baik. Kalau menurut saya, semuanya itu kembali ke didikan orang tua sama lingkungan dia. Kalau dia diajarin sama orang tua yang baik-baik, perilaku yang baik-baik, pasti dia kan jadinya baik seperti itu. Dan juga misalnya kalau ada kasus bullying seperti itu, juga diperlukan sanksi terhadap si pembuli ini. Tapi sejauh ini tuh saya belum pernah lihat ada sanksi dari, ini ada yang bully, sanksinya apa gitu, saya belum pernah melihat seperti itu loh. Nah, jadi sepertinya diperlukan sanksi terhadap kasus bullying ini, biar si pelaku ini juga jelas, seperti itu. Dan juga di samping itu juga pendekatan personal, karena kan juga misalnya kalau bullying anak kan juga di bawah umur gitu ya, jadi mesti butuh perlindungan. Itu kembali ke lingkungan dan orang tua. Mbak, boleh menanggapi lagi, Mbak? Boleh, silakan ke Prisma. Eka. Ya, untuk tadi kan dibilang untuk sanksi untuk membuli gitu. Tapi tidak jarang juga kita tahu bahwa bullying itu si pembuli ini tadinya adalah dia adalah korban bullying gitu. Tapi dia dia berubah menjadi pembuli. Ya, seperti itu, maksudnya dia berubah menjadi pembuli padahal dulunya dia dibully gitu. Nah, itu sanksi yang seperti apa yang bisa membuat efek jerah tapi tidak membuat si bullying ini, korban bullying ini menjadi pembuli gitu. Seperti itu, Mbak. Saya boleh menanggapi? Boleh. Ya. Boleh, silakan Kak. Jadi kalau menurut saya, karena ini kasusnya adalah bullying pada anak, menurut saya untuk sanksi itu sebenarnya kurang tepat ya, karena menurut saya kenapa anak yang dulunya dibully ini sekarang menjadi pembuli itu kemungkinan besar ada faktor dendam. Ada faktor dendam dalam dirinya dia. Karena dulu dia merasakan seperti itu, jadi dia ingin melampiaskan apa yang dia rasakan dulu kepada orang lain. Jadi dia ingin, aku dulu kayak gini, orang lain juga harus merasakan kayak gini. Kemungkinan besar yang mereka rasakan adalah seperti itu. Nah, sebenarnya tugas yang berat ini adalah bagaimana caranya untuk menyembuhkan anak dari anak korban bully ini. Maksudnya anak yang menjadi korban bully ini, supaya kedepannya dia tidak menjadi pelaku pembulian. Karena kembali lagi tadi anak yang sebelumnya menjadi korban bully dan sekarang malah menjadi pelaku pembulian,
itu bisa saja karena dia masih merasa dendam. Ada hal yang masih belum belum sepenuhnya hilang dari pikiran dia, dari hati dia. Dan PR kita adalah bagaimana caranya untuk membersihkan itu, untuk memberikan pengobatan yang rehabilitasi yang lebih baik untuk anak itu sehingga tidak ada dendam, tidak ada tidak ada keinginan untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Menurut saya seperti itu sih. Kalau sanksi itu mungkin lebih ke kalau memang rehabilitasi atau pengobatan ini sudah tidak mempan dan ternyata itu terlanjut lagi, berulang-ulang, terjadi lagi, berulang-ulang, itu baru bisa kita berlakukan sanksi. Menurut saya sih seperti itu. Jadi tahap pertama itu adalah bagaimana caranya melakukan pengobatan supaya anak ini benar-benar terhindar. Artinya traumanya itu benar-benar hilang, walaupun sulit itu sebenarnya perlu dilakukan juga. Seperti itu menurut saya. Oke, jadi saya ambil alih sebentar ya teman-teman. Pada pembahasan ini kita lebih, saya menarik benang merahnya, kita membahas tentang solusi yang bisa kita tawarkan. Dan berbicara tentang solusi, kemarin saya waktu turun liputan itu di Kementerian Agama, dari pihak Kementerian Agama sendiri pun sudah, entah mereka memang concern pada kasus bullying, tapi program-program dari Kementerian Agama itu sebenarnya sudah 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 mengarah ke pencegahan bullying. Program yang mereka laksanakan itu sosialisasi pada bukan anak-anak, pada siswa-siswi SMA yang merupakan cikal bakal orang tua tentang pendidikan dalam berumah tangga. Nah, ini secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah membangun mental yang seperti Mbak Nara katakan tadi. Jadi pencegahan ini sebenarnya pencegahan seperti ini sebenarnya harus kita dukung, apalagi dalam Kementerian Agama sudah concern. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sepakat dengan Mbak Nara tadi tentang peniadaan sanksi terhadap baik yang membuli ataupun yang dibully, karena dengan adanya sanksi terhadap mereka yang membuli bisa saja timbul adanya dendam pada mereka dan siklus pembulian ini akan terus ada. Jadi saya sangat sepakat dengan Mbak Nara, rehabilitasi adalah solusi yang mesti kita pikirkan bersama-sama, bukan sanksi, mau itu sanksi sosial, apalagi kalau mau sanksi berupa tindak pidana, saya sangat tidak setuju. Itu dari saya, dari teman-teman lain ada? Oke, saya menambahkan untuk mungkin ini sudah bahas pencegahan ya dan solusi terkait kasus bullying ini. Kalau saya yang pertama dari pihak sekolah, karena kan biasanya kejadiannya di sekolah ya, atau mungkin di lingkungan sekolah. Karena mungkin jarang ya kalau dilakukan di tempat lain. Jadi mungkin dari sekolahnya itu mungkin guru-gurunya harus peka dan care terhadap kayak perubahan perilaku siswa. Termasuk juga mungkin kalau ada perkelahian dan semacam itu, makanya ada fungsi peran guru BK ya atau guru BP yang dimaksimalkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya mungkin terjadi kasus bullying juga karena ada peluang di mana kan bullying ini kasusnya terjadi secara terus-menerus, yang pada saat tidak ada penyelesaian, si yang pembuli ini akan melakukan aksinya terus dan yang dibully ini akan mendapatkan trauma secara terus-menerus, sehingga fungsi peran sekolah itu pada guru BK maupun juga mungkin dari wali kelas murid tersebut yang harusnya cepat menangani kasus tersebut, seperti itu. Terus dari pihak mungkin dari guru keluarnya itu maksudnya ke orang tua. Nah, kasus tersebut bisa mungkin langsung dibicarakan ke orang tua. Tapi mungkin peran orang tua juga untuk terhadap anaknya yang dibully atau mungkin dapat laporan, anaknya yang menjadi pelaku bully, itu juga harus didiskusikan juga peran orang tua kepada anak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau misalnya contohnya ini dia yang dibully terus dilaporkan. Jadi harus ada peran kenapa bisa sampai dia bisa dibully. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk pencegahan kasus bully ini. Seperti itu sih. Silakan kalau ada yang menambahkan. Saya boleh menambahkan?
Silakan Kak Herlina. Ya, saya menambahkan dari yang dibilang Kak Yordan tadi itu, mengatasi bullying di sekolah, mungkin kita bisa memberikan pendidikan, suatu program, misalkan program pencegahan anti bullying, agar pelaku yang melakukan tindakan tersebut memiliki atau berdiskusi lah antara guru dengan siswa, orang tua, untuk agar memberi bantuan dan dukungan kepada korban bullying dan maupun kepada pelaku bullying itu tersendiri, begitu kalau dari saya. Baik, dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Yang Silakan. tadi yang argumen dari Mbak Putu dan Mbak Hajar ini yang direhabilitasi itu pelaku juga kan? Maksudnya nggak cuma korban kan? Iya, soalnya ini terus yang melakukan rehabilitasi itu dari pihak KPAI atau gimana? Iya. Atau memang ada pihak lain gitu? Menurut saya untuk rehabilitasi itu bisa melibatkan banyak pihak. Bisa dari KPAI sebagai lembaga negara, jadi nanti regulasinya dari KPAI yang lebih paham. Kemudian untuk psikisnya bisa kerjasama dengan psikolog, terutama psikolog anak. Kan ada psikolog yang menjurus memang langsung ke psikolog anak. Nah, untuk rehabilitasi ini yaitu tadi kolaborasi antara banyak pihak sih sebenarnya Mas, kalau menurut saya ya, karena tidak bisa hanya dari KPAI saja. Jadi ada pendekatan khusus untuk anak, baik itu dari pembuli ataupun korban bully. Jadi untuk pendekatan ini diperlukan keterampilan seorang psikolog anak sih menurut saya. Jadi memang harus kolaboratif sih menurut saya itu untuk rehabilitasinya. Ya, tambahan dari saya menanggapi pertanyaan dari Kak Arjun. Sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Kak Yordan, guru, terkait dengan yang dikatakan juga oleh Mbak Nara, ada tiga pihak yang memberikan peran. Ada tiga pihak yang memberikan peran sebagai bentuk pencegahan tadi, orang tua, lingkungan, dan juga guru. Nah, guru BK dan WP tadi, seperti yang dikatakan oleh Kak Yordan, itu juga memberikan peran yang sangat sangat erat karena seperti yang kita bahas, bullying pada anak, sekolah itu juga merupakan lingkungan sih. Jadi saya dulu ya. Oke. Iya, kenapa tadi saya tanyakan mengenai itu? Soalnya ini di beberapa kasus lembaga negara kita yaitu yang menangani tentang kasus anak yaitu KPAI kadangkala baru bertindak jikalau kasusnya sudah viral atau laporannya masuk ke kepolisian begitu. Terkait dengan argumen Lina tadi yang bilang harusnya kita ada program di sekolah untuk mencegah hal itu. Jadi menurutku mending bagusnya kalau KPAI ada program gitu ke sekolah yang langsung bisa membuat semacam rehabilitasi awal begitu sebelum kasusnya sebelum memang langsung ditangani oleh KPAI. Maksudnya jangan sampai di beberapa kasus jangan sampai ada kasus yang memang kasus bullyingnya itu besar tapi nggak sampai ke KPAI. Jadinya si pelaku bullying ini masih merajalela begitu. Sebenarnya secara tidak langsung juga Kak Arjun sudah bilang sih, karena kasus yang sampai di KPAI hanya kasus-kasus viral. Jadi kita sebagai netizen Indonesia sebenarnya punya andil dalam hal itu. Bantu kawal kasus-kasus bullying sehingga bisa sampai viral dan bisa sampai ke KPAI. Salah satu poin juga yang seperti yang Mbak Nara katakan tadi, bahwa lingkungan mempunyai andil dalam pencegahan bullying. Itu dari saya. Dari teman-teman yang lain ada? Ya, terkait dengan solusi rehabilitasi terhadap kasus bullying ini di beberapa lembaga
seperti Komisi Perlindungan Anak, ya itu memang bagus sih, tapi kita lihat bagaimana untuk konsen kepada pelaku bullying, bagaimana sih bentuk pengawasan jika kasus ini sudah dibawa ke ranah lembaga yang menangani kasus pembulian ini, terus bagaimana dia mengawasi secara maksimal. Kan dari pelaku ini ada mental, meskipun sudah direhab terluka, jika memang memiliki mental orang pembuli begitu tidak akan mudah. Mungkin seperti apa sih ini langkah konkret yang paling konkret mungkin bagi si pelaku, kan untuk kasus ini tidak mungkin cuma satu kali direhab atau itu, mungkin ada bentuk-bentuk pengawasan yang paling konkret bagi para pelaku maupun korban bullying ini, agar ini tidak terjadi lagi, maksudnya untuk dituntaskan sampai ke akar-akarnya bagi pelaku ini supaya tidak ada lagi kasus serupa seperti itu. Dan mungkin literasi tentang bullying ini yang harus ditanamkan di dunia pendidikan lebih awal, mungkin dilakukan tentang bagaimana apa dampak jika dilakukan bullying ini dan seperti apa pencegahannya. Mungkin seperti itu, atau ada masukan terkait bagaimana solusi konkret terkait dengan bukan hanya tentang rehabilitasi, atau seperti apa yang harusnya dilakukan agar mencegah kasus bullying ini, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain ada? Ya, mungkin saya sedikit juga memberikan pendapat ya. Silakan, Kak. Soal pencegahan bullying, bukan pencegahan, langkah yang konkret ya yang ditanyakan tadi Teti. Yang perlu sebenarnya kita garis bawahi adalah bullying itu sebenarnya tidak bisa, mungkin bisa dibilang tidak bisa diatasi sampai sekarang, karena meskipun bagaimana kita berusaha, meskipun bagaimana pemerintah itu berusaha untuk mungkin memberikan sanksi atau melakukan rehabilitasi terhadap pelaku bullying, baik pelaku bullying maupun korban bullying. Namun di luar sana banyak hal jenis-jenis bullying yang tidak kita ketahui juga yang dilakukan oleh orang lain yang mungkin bisa jadi tidak terekspos. Jadi mungkin sedikit dari saya bukan soal bagaimana kita menghentikan bullying ini, karena menurut saya sendiri hal itu tidak bisa dihentikan. Namun kita bisa mencegah sejak dini. Misalnya kita memberikan pengetahuan dan juga cara untuk mampu melawan tindakan bullying kepada anak-anak selagi mungkin sebelum masuk masa sekolah, atau juga kita harus memberikan contoh seperti mendukung mereka, mendamaikan dan juga melaporkan pada orang dewasa ketika ada terjadi bullying. Dan untuk orang dewasa ya minimal membantu korban bullying itu dengan dukungan ataupun support untuk biar dia lebih bisa percaya diri lagi. Dan selanjutnya juga di dalam keluarga itu minimal harus ditanamkan rasa kasih sayang dan juga nilai-nilai keagamaan pada anak-anak ya. Dan kita harus memberikan perhatian bukan hanya orang tua ya, namun seluruh anggota keluarga yang ada di ruang lingkup rumah kita. Itu harus memberikan perhatian juga dan juga interaksi kepada anak-anak yang mungkin sudah memasuki masa sekolah untuk memberikan kemampuan berani dan tegas ketika terjadi tindakan bullying seperti itu. Dan kita juga mungkin bisa membantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosialisasinya agar dia bisa percaya diri dan juga bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selain dari itu mungkin anak-anak juga harus diajarkan rasa peduli dan juga etika pada sesama, mungkin seperti itu. Kalau untuk pencegahan buat kayak dalam sehari-hari lah, istilahnya kan kita tadi memberi masukan secara mungkin secara makro, tapi kalau untuk secara internal atau dari diri saya sendiri mungkin kalau untuk meminimalisir seperti tadi yang kayak Mas Rian bilang, mungkin kita mencegah secara dini. Nah, jadi untuk meminimalisirnya mungkin dari kalau saya sendiri pribadi ya saya mulai belajar ilmu parenting lah untuk sekarang kan ya, untuk ilmu orang tua. Terus nanti ilmu ini mungkin bisa saya share lewat media
Walaupun mungkin saya juga belum nikah, tapi saya rasa ilmu parenting ini, oh ini mungkin untuk teman-teman saya yang sudah menikah, supaya bagaimana dia bisa memperlakukan anaknya atau menjaga anaknya. Dan juga mungkin saya bisa share juga ilmu parenting ini ke grup keluarga saya. Karena maksudnya mungkin untuk sepupu saya, untuk kakak saya yang sudah punya berkeluarga. Nah, untuk kalau yang dalam lembaga saya, mungkin saya bisa mengusulkan ke bagian siaran untuk membuat spot iklan. Walaupun mungkin ada juga lembaga lain yang melakukan fungsinya untuk memerangi stop bullying. Tapi karena kita bekerja di lembaga di informatika seperti itu, tentang informasi, jadi kita untuk eh, melakukan pencegahan dari kita sendiri, yaitu eh, mensupport lembaganya kita untuk membuat spot iklan tentang memerangi bullying ini, atau membuat spot iklan stop bullying. Seperti itu teman-teman. Oke, tambahan dari saya sepakat dengan Kak Yordan, berkaitan dengan profesi kita, jelas kita memiliki andil yang cukup banyak dalam pencegahan bullying ini, terlebih bagi kita yang terjun langsung di penyiaran publik. Kita boleh membuat istilahnya PSA tentang hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan sebagai bullier, misalnya tanpa sadar ataupun sadar, dan juga sebagai netizen kita bisa menyebarkan hal-hal positif atau hal-hal yang negatif yang kita yang kita tekankan untuk tidak dilakukan. Mungkin itu dari saya. Dari teman-teman yang lain ada mungkin ini sebagai penutup ya, karena kita sudah pada pembahasan solusi. Dari teman-teman yang lain ada sebelum kita tutup? Mungkin saya sedikit lagi ya, untuk sebagai bukan solusi mungkin, tapi lebih ke saran. Oke, silahkan Karian. Apalagi kita sebagai lembaga penyiaran, lembaga yang bergerak di bidang informatika ya, otomatis kita lebih banyak aktif di media sosial. Saran saya cuma satu, kita jangan henti-hentinya untuk terus memberikan edukasi melalui media sosial atau apapun itu ya. Misalnya minimal lah kita bisa selalu update story tentang dampak-dampak bullying, dan kita harus mencegahnya seperti apa. Apalagi memang kita bergerak di bidang komunikasi dan informatika, jadi saya rasa itu bukan hal yang sulit untuk kita lakukan. Jadi jangan pernah capek untuk berhenti mengingatkan, untuk selalu mengingatkan. Ya, itu saja. Masih ada dari teman-teman? Tambahan sedikit Kak. Ya, untuk yang mungkin bisa menjadi alat untuk pencegahan dini juga, yang untuk juga terkait instansi kita, seperti yang tadi sudah dijelaskan, memang perlunya juga ada iklan-iklan layanan masyarakat yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat, mulai mungkin dari radio juga, atau mungkin dari teman-teman TVRI, mulai juga membuat iklan layanan masyarakat tentang stop atau kekerasan bullying. Jadi itu bisa juga, atau mungkin juga mengundang beberapa kali narasumber, entah itu dari KPAI atau juga psikologi, untuk juga mengedukasi orang tua atau juga mereka yang memang membutuhkan informasi tersebut. Jadi dua itu mungkin juga hal yang penting untuk pencegahan dini terhadap kasus bullying ini. Oke, itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Masih ada dari teman-teman? Sudah tidak ada? Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Dan kita semua sebagai peserta terlihat sangat antusias pada diskusi kali ini dan semuanya aktif. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, diskusi pada sore hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.